Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu hadirin mushola Nurul Ukhwah rahimakumullah. Ini merupakan pertemuan kedua kita membahas sebuah bab berkenaan dengan ahkamul janaiz, hukum-hukum yang terkait dengan jenazah. Yang mana kajian ini kita ambilkan pembahasannya dari sebuah buku karangan para ulama yang diberi judul dengan Al-Fiqh Al-Manhaji ala Madhhabi Al-Imam Syafi'i. Kalau kita alih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia, fikih terstruktur berdasarkan mazhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyinggung beberapa hukum berkenaan dengan hal-hal apa saja yang kita lakukan ketika ada seseorang yang sedang mengalami sakratul maut. Ya, ketika ada seseorang di hadapan kita mengalami sakratul maut, ada beberapa hal yang perlu untuk kita lakukan. Ada yang masih ingat, Pak? Perbuatan-perbuatan apa saja atau hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan ketika seseorang sedang mengalami sakratul maut, belum lepas, ya, belum lepas ruh dari jasadnya, apa saja yang bisa kita lakukan kira-kira? Ini sudah kita bahas sebelumnya, ya, pada pertemuan sebelumnya. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan ketika di hadapan kita ada seseorang sedang mengalami sakratul maut? Mentalkinkan. Pertama, bisa kita lakukan adalah mentalkinkan. Apa yang dimaksud dengan mentalkin di sini? Ya, membisikkan di telinganya la ilaha illallah. Kalau yang dibisikkan itu kalimat syahadatain gimana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Boleh atau tidak? Boleh. Nah, boleh. Tapi tidak kepanjangan maksudnya itu, Pak. Kepanjangan. Yang la ilaha illallah yang pendek saja belum tentu bisa dia mengucapkannya. Kalau yang panjang bagaimana? Boleh atau tidak boleh? Boleh, akan tapi yang paling afdal adalah cukup dengan mentalkinkan la ilaha illallah. Kemudian hal-hal lainnya yang bisa kita lakukan terkait dengan ini ketika ada seseorang yang sedang mengalami sakratul maut, apalagi kira-kira? Ditalkinkan. Kemudian yang lain, disunahkan juga membacakan Yasin. Ya, ketika seseorang tadi mengalami sakratul maut, disunahkan untuk membacakan Yasin kepadanya. Sebagaimana sebuah hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW pernah mengatakan, Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan kepada orang yang sedang mengalami sakratul maut di antara kalian, bacakan kepadanya surat Yasin. Dan ada beberapa hal lain yang bisa kita lakukan ketika orang tadi mengalami sakratul maut. Ketika sudah lepas ruh dari jasadnya, ya, sudah dinyatakan dia meninggal, apa saja yang bisa kita lakukan terhadap mayat ini? Sudah lepas fase sakratul mautnya, sudah meninggal, ya, dia, apa yang bisa kita lakukan terhadap mayat ini? Menutup matanya. Yang pertama adalah taghmidu ainaih. Kita tutupkan matanya. Kemudian yang lainnya,
dilipatkan tangannya ya, dilunakkan persendian-persendiannya. Kalau dalam keadaan mungkin mulutnya tertutup, kita ikat kepalanya demikian supaya tidak terbuka mulutnya dan yang lain sebagainya. Nah, pembahasan berikutnya hadirin rahimakumullah disebutkan subbab di sini ma yajibu fi'luhu idza faraqal insanu al-hayah wa tahaqqaqa mautuhu. Hal-hal yang diwajibkan ketika seseorang sudah benar-benar meninggal. Ya, ketika sudah betul-betul dia dinyatakan meninggal, ada beberapa hal yang wajib dilakukan oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Yundabu al-mubadarah fawran ila tajhizihi. Yang pertama adalah disunnahkan, mustahab ini yang paling utama adalah al-mubadarah, disegerakan dalam penyelenggaraan jenazahnya. Ya, yang pertama kali setelah si mayat tadi memang betul-betul dinyatakan meninggal, yang pertama disunahkan adalah disegerakan, dipercepat di dalam penyelenggaraannya. Kalau sekiranya tidak ada hal-hal yang dirasa perlu untuk ditunda, maka segera dilangsungkan ya proses dari penyelenggaraan jenazahnya tadi. Ai ila ghaslihi wa takfinihi wa sholati alaihi wa dafnihi. Ada 4 proses yang harus dilewati dalam penyelenggaraan jenazah tadi. Yang pertama adalah ghasluhu. Yang pertama kali dilakukan adalah memandikan mayat tadi. Kemudian yang kedua wa takfinuhu, adalah mengkafaninya. Yang ketiga as-sholatu alaihi, kemudian menyolatkannya. Yang keempat wa dafnuhu, dan menguburkannya. Wa hadhil arba'ah ajma'al muslimuna ala annaha furudu kifayah. Ya, keempat hal ini yang kita sebutkan tadi, sepakat para ulama ini hukumnya adalah fardu kifayah. 4 item yang kita sebutkan tadi, sepakat para ulama mengatakan bahwa hukumnya adalah fardu kifayah. Sudah pernah dengar kata fardu kifayah, Pak? Apa kira-kira yang dimaksud dengan fardu kifayah? Artinya fardu kifayah wajib dilakukan, ya, walaupun oleh sebagian kecil umat. Ya, kalau tidak dilakukan berdosa semuanya. Ini fardu kifayah, ya. Tata'allaqu bi jami'il muslimin min ahli baladi. Ya. Kewajiban ini terkait dengan orang yang berada di lingkungan tadi, di daerah tadi. Kalau idza lam yakum ahadun minhum biha athamu al-jami'. Jika tidak ada satu orang pun yang menyelenggarakannya, maka seluruh orang Islam berdosa. Akan tapi jika ada 1, 2, 3, beberapa orang saja sudah mengamalkan kewajiban ini, maka sudah mencukupi untuk seluruh umat Islam. Sekarang bagaimana hukumnya? Ada mayit, ya, belum dikafani, belum dimandikan, mayit tadi disolatkan, boleh atau tidak boleh? Mandi belum ya Pak? Dikafani juga belum, tapi mayit tadi sudah disolatkan, boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh Pak? Ya, kalau tidak suci apa? Ini belum dimandikan kan? Nah, dia belum mandi, tapi sudah disolatkan. Sedangkan mandi itu adalah bagian syaratnya yang dilakukan terhadap orang lain. Ya, jawabannya sempurna, nilainya 100 Pak. Ya, hal semacam ini, sholat tadi tidak boleh didahulukan dari memandikan. Ya, jadi urutannya harus seperti ini. Harus mandi dulu, harus dikafani dulu, harus disolatkan dulu, baru dia dikuburkan. Ini tidak boleh dirubah-rubah posisinya. Kenapa? Kalau seandainya ada seorang mayat disolatkan sebelum dia dimandikan, mandi tadi merupakan syarat dari sahnya sholat terhadap mayat tadi. Berarti ketika mayat tadi disolatkan dalam keadaan belum mandi, syaratnya belum terpenuhi, maka sholatnya tadi
tidak sah. Maka tidak boleh ya urutan tadi dirubah-rubah. Ini adalah pendapat jumhur para ulama, satu dengan yang lainnya merupakan syarat. Ketika belum terpenuhi yang satu, maka belum boleh pindah ke item yang berikutnya. Maka ingat-ingat urutannya. Yang pertama adalah ghusluhu. Yang pertama kali dia harus dimandikan dulu. Yang kedua adalah takfinuhu, dikafani. Yang ketiga as-salatu alaih, baru kemudian disolatkan. Yang keempat, yang terakhir baru dikebumikan. Kemudian kita masuk satu demi satu dari 4 prosesi yang menjadi penyelenggaraan jenazah tadi. Yang pertama adalah ghuslul mayyit, memandikan mayit. Wa awwalu a'malit tahyiz huwa al-ghusl wa lahu kaifiyatan. Dalam memandikan mayit tadi ada 2 caranya. Ya. Proses dari memandikan mayit tadi ada 2 caranya. Al-kaifiyatul ula, cara pertama, wa hiya aqallu ma yatahaqqaqu bihi makna al-ghusl. Ini adalah angka minimalnya, ya. Ketika sudah terpenuhi yang seperti ini, mandinya sudah sah. Bagaimana itu? Wa yartafi'u bihi al-itham, ya, an yazalu ma qad yakunu ala jismihi minan najasah thumma yu'ammamu sa'iru badanihi bil ma'. Cara yang paling minimalnya adalah dibersihkan kalau ada najis yang menempel di dirinya, kemudian diguyurkan dengan air. Ketika air sudah merata ke seluruh tubuh mayit tadi, maka dia sudah dikatakan memandikan mayit. Caranya gampang, cukup dibersihkan. Kita lihat kalau ada najis di situ kita bersihkan, kemudian tinggal kita guyur dengan air. Ketika air sudah mengenai seluruh tubuh mayit tadi, maka sudah dikatakan sudah sah untuk memandikan mayit. Ini cara yang pertama, dan ini cara yang paling ringan untuk dilakukan. Adapun cara yang kedua, dan ini lebih sempurna di dalam penyelenggaraannya, di dalam pengerjaannya, berarti nilai yang kedua ini lebih tinggi ketimbang nilai yang pertama. Ada beberapa proses yang perlu kita lakukan dengan cara yang kedua ini. Yang pertama, awalan yudha'u al-mayyit fi makani khalid. Yang pertama adalah diletakkan mayat tadi di tempat yang tersembunyi. Ya. Kalau cara pertama boleh diletakkan di tengah-tengah rumah misalnya, itu sudah boleh. Ya. Ada cara yang lebih sempurna. Yang pertama, mayat tadi yudha'u al-mayyit fi makanil khalid, diletakkan pada sebuah tempat tersembunyi yang mana tertutupi dari pandangan orang banyak. Nah, kalau bisa, memang kalau ada disediakan satu tempat khusus yang terpisah dari lingkungan, ini bagus. Kalau tidak ada, maka tempat tadi kita tutupi dengan bisa dengan kain, bisa dengan terpal dan yang sejenisnya. Intinya di situ adalah si mayit tadi dalam proses pemandiannya tidak menjadi tontonan umum. Ala murtafi' kalauhin wa nahwihi. Kemudian si mayit tadi diletakkan pada sebuah tempat yang agak tinggi. Ya, jadi dalam proses pemandiannya itu jangan diletakkan di lantai. Kalau sekiranya diletakkan di lantai, proses pemandiannya itu lebih susah. Maka dia diletakkan di tempat yang agak tinggi. Kalau di masjid-masjid dan musola-musola atau di nagari atau di kelurahan, biasanya sudah disediakan tempat khusus untuk memandikan mayit tadi. Maka si mayit tadi diletakkan pada tempatnya, ya, pada sebuah tempat yang tersembunyi, tidak menjadi tontonan umum, kemudian diletakkan pada sebuah tempat yang tinggi. Wa tastiru auratuhu biqamisin aw nahwah. Kemudian ditutupi auratnya, ya. Si mayit tadi dalam memandikannya harus posisinya tadi dalam keadaan auratnya tertutup. Jadi si mayit tadi ketika dimandikan tidak boleh telanjang bule, Pak. Ya, harus ditutupi auratnya. Pernah sekali saya terlibat dalam memandikan mayit tadi, ya. Yang dijadikan media untuk menutupinya itulah kain kafan sisa yang tidak terpakai ketika kafannya tadi sudah dipersiapkan.
Jadi banyak orang mengantarkan kain kafan, sudah disiapkan satu set untuk kafan mayit tadi. Nah, sisanya tadi digunakan sebagai penutup mayit ketika mandi. Hal semacam ini tidak diperkenankan. Ya, kenapa? Ketika kain kafan yang putih tadi terkena air, maka akan membayang aurat dari si mayit tadi. Maka ini perlu diperhatikan. Ya, kadang orang merasa pada buang saya kain kafan tadi rancak dijadikan kain basahan. Hal semacam ini tidak bagus. Kenapa? Ketika air sudah terguyur ke mayat tadi, karena kain kafan itu putih dan biasanya agak transparan, ya, ketika terkena air maka membayang dari auratnya. Kalau bisa, yang digunakan untuk menutup dari si mayat tadi adalah dengan kain yang berwarna kalau bisa. Ya, maka batasan aurat tadi kalau laki-laki cukup ditutup adalah bagian dari antara pusar dengan lututnya. Kalau perempuan maka ditutupi seluruh bagian tubuhnya. Ya, sampai di sini cukup gampang ya, cukup dipahami. Baik, kemudian yang kedua, setelah mayit tadi diletakkan di tempat khusus untuk memandikan tadi, yujallisuhu al-ghasil al-muqtasal ma'ilan ilal wara. Kemudian si mayit tadi didudukkan, ya, diangkat. Bagian pundaknya kita angkatkan, ma'ilan ilal wara, akan tapi posisinya tidak duduk tegak. Bukan 90 derajat seperti ini, akan tetapi agak miring ke arah belakang. Ya, dipegang si mayit tadi, diangkat, akan tapi posisinya duduknya tadi tidak tegak, akan tapi cenderung condong ke arah belakang. Wa yusannidu ra'suhu biyadihi al-yumna, disandarkan kepala dari mayit tadi di tangan orang yang memandikan tangan kanannya. Jadi orang memandikan meletakkan kepala mayit tadi di tangannya yang sebelah kanan, dipegang seperti itu. Wa yamurru biyadihi al-yusra 'ala batnihi bitahamulin wa syiddatin liyakhruja ma qad yakunu fi. Kemudian ditekan-tekan perutnya, ya, supaya kalau ada najis yang masih berada di perutnya tadi supaya keluar. Ya, tentu sebelum proses ini dilakukan, di bagian keluarnya sudah kita alas dengan kain atau yang semacamnya supaya nanti mudah untuk membuang najisnya. Jadi diangkat si mayit tadi, ya, dengan tangan kanan, kemudian tangan kirinya memijit atau mengurut perutnya supaya keluar apa yang ada di dalam perutnya tadi. Thumma yalifu yadahu al-yusra bi khirqatin aw qaffazin wa yaghsilu sawataihi. Kemudian si orang memandikan tadi dalam keadaan dia masih pegang kepala mayit, tangan kirinya dia bungkus dengan kain, sarung tangan atau semacamnya. Kemudian dia mencuci dari aurat si mayit tadi, baik bagian belakang maupun bagian depan, dalam keadaan tertutup dan tangannya tidak menyentuh langsung. Ya, jadi mentang-mentang dia mayat, kita tidak boleh semena-mena terhadap auratnya. Ya, tetap berlaku di dalam itu hadis Nabi SAW, la yanzurur rajul ila auratir rijal. Tidak boleh seorang laki-laki melihat ke aurat lainnya, laki-laki lainnya. Ya, seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki lainnya. Melihat saja dilarang, apalagi menyentuhnya. Maka ketika harus disentuh, tangan tadi harus dilapisi dengan sesuatu. Bisa dengan kain, bisa dengan sarung tangan dan yang semacamnya. Tsumma yuwaddi'uhu kama yatawaddau al-hayy. Setelah itu baru si mayit tadi diwudukan sebagai mana wudunya manusia normal. Ya, terbayang ini ya Pak? Sampai di sini cukup dipahami. Kalau ada pertanyaan kita tampung dulu, silakan. Ya, silakan Bu. Terima kasih penjelasan Pak Ustaz. Jadi itu kami pernah terlibat juga dalam memandikan jenazah. Jadi setelah proses yang Ustaz sebutkan tadi, sebelum diwudukan itu ada istilahnya mungkin di kampung-kampung kebiasaan dengan mandi 9. Itu bagaimana Ustaz? Sebelum diwudukan mandi 9. Sebelum diwudukan. Ya, sebelum berwudu, jadi 3 di kanan, 3 di kiri, 3 di tengah, baru mengambil wudu. Seperti apa Ustaz? Nah, bagaimana kalau si mayit tadi dibersihkan
tiga kali kalau bahasanya mandi 9 ya, sebelum diwudukan. Hadirin rahimakumullah, yang semacam ini kalau kita lihat di dalam buku ini Al-Fiqh Al-Manhaji ala Madhhab Imam Syafi'i, dalam madhab Imam Syafi'i wudu dulu baru dibersihkan anggota tubuhnya. Ya. Dalam madhab Imam Syafi'i yang cara yang paling sempurna adalah wudu dulu baru disiram. Jadi prosesnya tadi kalau seperti yang Ibu sebutkan tadi, dalam mazhab Syafi'i ini terbalik. Posisinya terbalik. Harusnya diwudukan dahulu baru kemudian dibersihkan, disiram tadi. Kalau terjadi siram dulu baru diwudukan, dalam mazhab Imam Syafi'i ini terbalik. Akan tetapi hal semacam ini tidak mempengaruhi dari sahnya mandi tadi. Ya, kapan mandi tadi dikatakan sah? Angka minimalnya ketika air sudah membasahi seluruh tubuhnya. Ini sudah dikatakan mandi. Nah, proses yang lebih sempurna, yang lebih bagus, yang lebih afdal, yang lebih utama adalah diwudukan dulu, baru kemudian disiram. Ya, silakan. Mendalam menyentuh aurat. Ya. Mendalam ada nanti tuan. Ya. Itu yang mau mandi kisah mandi. Kalau dikatakan sah dan tidak sahnya, ini tentu sah, ya, karena batasan minimalnya tadi, ketika sudah air tadi sudah mengenai seluruh tubuh si mayat, dia sudah dikatakan sah mandi. Bagaimana kalau keadaannya seseorang tadi menyentuh aurat secara langsung tanpa menggunakan perantara-perantara tertentu? Kalau seandainya dia sudah masuk atau dia sudah paham dengan hukum yang semacam ini, maka dia terkena dosa, bahkan dosanya termasuk dari hal kabair. Ini termasuk dari dosa besar. Ya, seorang laki-laki melihat aurat laki-laki, melihat saja ini sudah termasuk dari dosa besar, apalagi menyentuhnya. Kalau seandainya orang yang memandikan tadi sudah tahu hukumnya semacam ini, dia terjatuh dalam perbuatan dosa. Tapi kalau seandainya dia tidak tahu atau tidak sengaja, maka hal semacam ini mahdzur. Hal semacam ini bisa dimaafkan, tidak terkenai dosa. Tapi kalau sudah tahu hukumnya, dia masih nyeleneh, dia masih memaksakan kehendaknya, maka si orang memandikan tadi terjatuh dalam perbuatan dosa, dikarenakan dia menyentuh secara langsung aurat dari si mayit tadi. Maka kalau batasannya bagi perempuan kurang lebihnya sama, ya. Batasan kalau dia ditutupi itu adalah ditutupi seluruh tubuhnya seperti orang sholat, ya. Akan tapi kalau menyentuh ini sama dengan laki-laki, sentuhan tadi baru berlaku hukum tadi jika menyentuh sawataihi, jika menyentuh dua auratnya, bagian depan dan bagian belakang. Kalau di lain ini maka tidak mengapa digunakan dengan tangan kosong. Akan tapi yang paling bagus memang digunakan sarung tangan, kain dan yang lain sebagainya. Ya, sudah diwudukan, kemudian apa lagi? Wasalisan. Yang ketiga, wa yaghsilu ra'sahu wa wajhahu bisabun. Setelah diwudukan, kemudian dicuci kepala dan wajahnya dengan sabun. Au nahwihi minan munadzifat, atau dengan selain sabun yang memiliki fungsi sama untuk membersihkan. Setelah diwudukan, maka kepalanya tadi dan wajahnya dibersihkan, dicuci ya, dengan menggunakan sabun atau yang lain sebagainya. Kalau istilah kita dikeramasi. Wa yasrahu sya'rahu in kana lahu sya'r. Kemudian disisir rambutnya kalau dia punya rambut. Kalau botak tentu tidak perlu disisir, ya. Kalau dia punya rambut, maka rambutnya tadi disisir. Fa in tunfa minhu syai'un a'adahu ilaihi liyadfanu ma'ahu. Jika ada bagian rambutnya tadi rontok, maka yang rontok tadi diambil, ketika dikafani diselipkan di bagian kafannya tadi. Ya, setelah kita dudukkan, kemudian kita wudukan, setelah itu kita keramaskan, kita cuci kepalanya beserta wajahnya dengan sabun dan yang semisal dengan sabun, kemudian kita sisir rambutnya. Kalau ada bagian rambutnya itu copot dari kepalanya, maka diambil dan diselipkan nanti ke kafannya. Kemudian yang keempat, baru kita masuk ke proses dari memandikan tadi. Yaghsilu kamila syaqqihi al-ayman mimma yali wajhihi. Kemudian kita cuci bagian kanan mulai dari bawah
kepalanya. Ya, dicuci dulu bagian syaqqihi al-aiman. Dicuci dulu bagian sebelah kanan, ya. Mulai dari bawah kepalanya. Tsumma syaqqahu al-aisar mimma yali wajhihi aidan. Kemudian setelah itu dicuci bagian kirinya. Dan dalam permasalahan ini tidak ada hitungan tertentu. Jadi boleh 2, boleh 1, boleh 3 dan seterusnya. Tsumma yaghsilu syaqqahu al-ayman mimma yali al-qafa, tsumma syaqqahu al-aysar mimma yali al-qafa aidan. Setelah itu kita pindah ke bagian bawah. Setelah bagian kanan yang atas, kiri yang bagian atas, kemudian pindah ke bawah. Didahulukan yang kanan bawah, kemudian setelah itu dicuci juga bagian kiri yang bawah. Wa bidzalika yu'ammimu jismahu kullahu bil ma'. Setelah itu baru diguyur seluruh tubuhnya. Ya. Jadi bagian tubuhnya tadi dalam proses memandikannya kita bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah kita cuci penuh bagian kepalanya dulu. Kemudian setelah itu bagian kanan yang atas. Kemudian setelah itu yang ketiga bagian kiri yang atas. Kemudian yang keempat bagian kanan yang bawah. Kemudian setelah itu bagian kiri yang bawah. Setelah itu wabidzalika yu'ammimu jismahu kullahu bil ma'. Baru diguyur seluruh tubuhnya dengan air. Fahadhihi ghaslatun ula. Ini baru dikatakan 1 kali cucian. Ya, kalau mau di2 kalikan maka diulang lagi dari awal. Dicuci lagi kepalanya, dicuci bagian kanan atas, bagian kiri atas, kanan bawah, kiri bawah, itu dikatakan. Kemudian disiram seluruh tubuhnya, ini baru dikatakan 2 kali. Wa bidzalika yatimmu ghaslahu 3 marrat. Dan yang paling bagus itu dicucinya sebanyak 3 kali. Ya, dicuci sebanyak 3 kali dengan proses dari awal sampai akhir tadi dilakukan sebanyak 3 kali. Apa dalil yang semacam ini? Wa dalilu ala ma sabaq yang kita sebutkan tadi, marwahul Bukhari wa Muslim, sebuah hadis sahih Bukhari Muslim. An Ummi Atiyah al-Ansariyah radhiyallahu ta'ala anha qalat. Sebuah hadis diceritakan dari sahabat yang mulia Ummu Atiyah al-Ansariyah. Beliau mengatakan dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nughassilu ibnatahu. Ya, kami masuk Rasulullah SAW masuk kepada kami ketika kami sedang memandikan seorang perempuan. Kemudian Nabi mengatakan, "Igsilnaha thalathan aw khamsan aw aktsar min dzalik in ra'aitunna." Mandikan si mayit tadi sebanyak 3 kali. Aw khamsan atau 5 kali. Aw aktsar min dzalika atau lebih banyak dari itu in ra'aitunna. Dengan syarat kalau masih ditemukan hal-hal yang kotor di mayit tadi. Ya, angka 3 ini sudah bagus. Boleh ditambah 5, boleh ditambah 7 dan seterusnya kalau masih nampak di situ di mayit tadi masih ada najisnya. Ya, jadi yang paling utama itu dilakukan 3 kalau 3 tadi sudah sempurna. Kalau kita lihat masih di situ ada najisnya, maka boleh ditambah 5, boleh ditambah 7 dan seterusnya. Waj'alna fil akhirati kafura, atau sebelumnya bima'in wasidr. Mandikanlah si mayit tadi dengan air yang dicampur dengan sidr. Sidr bahasa kitanya lah daun bidara. Fungsinya sama dengan sabun. Ya, fungsi dari daun bidara tadi sama dengan sabun. Waj'alna fil akhirati kafura. Kemudian letakkan pada air yang terakhir wewangian, kapur barus dan yang semacamnya. Au syai'an min kafur wabna'na bimiyamihinna wa mawadil wudu minha. Ya, maka tuntunannya tadi dari hadis ini adalah si mayit tadi dimandikan 3 atau 5 atau lebih dari itu jika dibutuhkan dengan air yang dicampur dengan bidara atau yang sejenisnya. Kemudian di basuhan yang terakhir kita campurkan air tadi dengan wewangian. Inilah tuntunannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memandikan mayit. Maka hadirin rahimahullah, ada 2 prosesinya. Yang pertama cukup dengan membersihkan najis kalau ada menempel pada tubuh mayit tadi, kemudian dibasuh seluruh tubuhnya dengan air. Bisa juga dengan cara yang kedua, dan cara kedua ini lebih sempurna daripada cara yang pertama.
tidak ada sesuatu kekurangan atau di tubuhnya yang macam-macam kita ini. Bagaimana kalau kita menguruskan mayat umpamanya yang eksiden kecelakaan, yang tangan patah, kepala remuk, darah satu. Yang kedua mungkin juga jenazah yang sudah lama sakit, bahkan sebagian tubuhnya itu sudah nggak layak untuk dilihat, hancur lagi. Tidak ada umpamanya dia terlalu lama menentang, sudah nggak ada tidak berlakukan kepada orang tua. Contoh itu bagaimana perlakuan terhadap apa disamakan dengan orang-orang yang normal atau ada perusahaan. Yang ketiga, mungkin juga ada terjadi seorang mayat yang sudah sangat tidak layak itu sehingga pada takut orang memandikan. Kalau hal yang semacam ini terjadi darurat, itu apa langkah? Ada 3 pertanyaan ya. Tak kira tadi 1, saya 3. Yang satu beranak 3. Digabung aja. Iya, digabung saja. Yang pertama, bagaimana dengan cara memandikan mayat yang mungkin fisiknya itu berbeda dari fisik orang normal, begitu ya. Contohnya di tubuhnya tadi ada cacat, misalnya dia penderita diabetes basah misalnya ya. Kalau lukanya itu sudah membusuk demikian, apakah hal semacam ini atau proses pemandiannya sama dengan orang normal tadi? Maka hadirin rahimakumullah, cara proses pemandian semacam ini idza kana al-mayyit, ya, jika mayit tadi dalam posisi normal. Kalau seandainya tidak memungkinkan untuk dimandikan secara normal, maka cukup ditayamumkan saja. Ya, kalau sekiranya kita lihat tidak mungkin dia untuk mandi, akan tapi kalau masih memungkinkan setengah misalnya, yang rusak setengah lagi bisa dinormalkan, maka cukup kita mandikan yang bagian yang normal saja. Kita tinggalkan bagian yang tidak normal tadi. Atau ketika dimandikan terkena air malah rusak mayatnya, atau yang semacam itu ya, maka kita mandikan yang mungkin saja. Jika tidak memungkinkan sama sekali, maka mayat tadi cukup ditayamumkan saja. Ya, kita ambil debu dengan tangan, kita tepukkan, kita usapkan ke wajahnya, kita ambil lagi, kita tepukkan, kemudian kita inikan ke kedua telapak tangannya. Ini cukup. Ya, kalau seandainya mayat tadi memang tidak memungkinkan sama sekali untuk dibersihkan. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan mayat itu semasa hidupnya dia lama terletak, sehingga mungkin di punggungnya tadi banyak daki, susah untuk dibersihkan. Maka berlaku hadis tadi, Pak. Kalau 3 kali kita masih lihat belum bersih, tambah 2 lagi, jadi kan 5. Kalau dilihat tidak juga, tambah 7. Kalau tidak bisa juga, tambah 9. Kalau memang tidak bisa sama sekali, kita lihat memang tidak bisa bersih ini, maka sudah kita cukupkan dengan itu. Kalau 3 kali si mayat tadi tidak bersih, tambah 5. Kalau tidak juga, tambah 7. Kalau tidak bisa, tambah lagi. Kalau kita lihat memang tidak bisa bersih-bersih ini, maka sudah kita cukupkan dengan itu. Ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana dengan mayat tadi yang orang takut untuk memandikannya? Mungkin karena satu kecelakaan tertentu, ya sudah ngeri orang untuk memandikannya. Apakah boleh untuk tidak kita mandikan atau bagaimana? Maka kita lihat hadirin rahimakumullah, kita kembalikan ke pertanyaan sebelumnya tadi. Kalau seandainya masih memungkinkan untuk dimandikan, maka kita mandikan. Kalau tidak memungkinkan, maka kita tayamumkan. Pilihannya 2 ini saja. Ya, kalau tidak dimandikan, ditayamumkan. Kalau tidak berani memandikan, cukup ditayamumkan. Kalau tayamum sampai tutup mata bisa, Pak. Nah, itu cari saya wajahnya, cari saya ini. Ya, kalau seandainya tidak diapa-apakan, maka berarti fardu kifayahnya tidak terpenuhi. Berarti semua orang yang ada di lingkungan itu menjadi berdosa karena dia tidak melakukan toharoh untuk mayat tadi. Kalau tidak bisa dimandikan, maka ditayamumkan. Ya, kalau tayamum, insya Allah dengan mata tertutup pun bisa. Maka tidak ada alasan mayat muslim tadi kemudian tidak ditoharohkan sama sekali. Ya, tidak ada alasan si mayat tadi untuk tidak ditoharohkan sama sekali.
menyambung pertanyaan apa ini? Ya. Perlu disucikan. Perlu disucikan. Nah, mungkin juga akan dibersihkan. Ya. Masjid perlu. Ya. Nah, kalau seandainya mayat tadi dalam kondisi tertentu, tidak bisa dimandikan, ya, tidak bisa dimandikan secara sempurna tadi, cukup kita siramkan saja. Tidak bisa juga cukup ditayamumkan, angka minimalnya. Jangan sampai tidak dibersihkan sama sekali. Angka minimal paling hendaknya ditayamumkan. Kalau sekiranya tidak memungkinkan, misalnya awak sengali mencari, jangan untuk memacik paru ini, mencari sengali, maka yang semacam ini kalau memang tidak mampu untuk memandikan sama sekali, cukup ditayamumkan saja. Berarti tidak dilakukan prosesi-prosesi yang kita sebutkan tadi, ya, karena mayat tadi tidak memungkinkan. Ya. Dari korban tsunami gempa, ya, kan yang masuk saya ke dalam kantong mayat. Ya. Jadi tadi kubuat dan sebenarnya itu tak dijuta yang tidak dimandikan. Nah, bagaimana dengan satu korban dari bencana alam yang luar biasa besar? Mayatnya itu sekian puluh ribu misalnya, ya, maka yang semacam ini jatuh hukum darurat. Apa yang bisa kita lakukan cukup itu, ya, maka tidak perlu di situ dikafani ini segala macam. Mayatnya puluhan ribu, ya, berapa hari itu untuk ininya, sementara mayat yang lain sudah busuk misalnya, maka cukup dikebumikan saja. Karena keadaan semacam ini memang betul-betul darurat. Maka yang semacam ini tetap atau dia tidak berdosa dikarenakan meninggalkan fardu kifayah karena memang tidak memungkinkan sama sekali. Kemudian disebutkan di sini wajibu an yaghsila ar-rajul ar-rajula wal mar'atu al-mar'ah, dan wajib hukumnya kalau mayitnya tadi laki-laki yang memandikannya juga laki-laki, tidak boleh perempuan masuk. Demikian juga kalau mayitnya tadi perempuan yang memandikan hanya perempuan, tidak boleh laki-laki masuk ke situ. Kama yukhadhu minal ahadits as-sabiqah illa anna lirrajul an yaghsila zaujatuhu, kecuali seorang pria yang memandikan tadi adalah istrinya. Ini boleh, ya. Kalau seandainya si mayit tadi laki-laki, masuk perempuan satu, ternyata istrinya, ini boleh. Walizaujati an taghsila zaujahu, sebaliknya perempuan yang memandikan itu adalah suaminya, ini juga boleh. Fa illam yujad li ghuslil mar'ah illa rajulun ajnabi aw lam yujad li ghuslil rajul illa imra'atah ajnabiyah saqata al-ghusl. Kalau seandainya mayit tadi laki-laki, tidak ada yang bisa memandikan kecuali satu perempuan, ya, dicari sekampung tadi, tidak ada laki-laki yang bisa memandiannya dong. Yang ada cia ibu-ibunya, saqata al-ghusl. Maka yang semacam ini dia tidak dimandikan, cukup ditayamumkan saja. Sebaliknya kalau ada mayat perempuan yang bisa memandikan sekampung itu laki-laki, cianya apa-apa, tidak ada hubungan darah dengan dia, maka yang semacam ini si mayat tadi tidak perlu dimandikan, cukup ditayamumkan saja. Maka seorang laki-laki, mayatnya laki-laki yang memandikan hanya laki-laki saja, kecuali boleh istrinya. Kalau yang perempuan maka boleh juga kalau seandainya itu suaminya, ya, maka tidak boleh bercampur di dalam proses memandikan tadi. Tidak boleh beramil-amil bercampur laki-laki produksi di situ, tidak boleh. Kalau mayatnya laki-laki, yang boleh mandikan laki-laki saja, kecuali satu, istrinya saja. Kalau anaknya juga jangan, ya. Kalau anaknya jangan. Kalau si mayatnya laki-laki, ada anak perempuannya tidak boleh ikut, ya. Kalau kecuali ibunya. Kalau seandainya mayat tadi perempuan, maka yang mandikan perempuan boleh laki-laki ikut cuma satu orang, suaminya. Kalau ada anak laki-lakinya jangan ikut. Biarkan perempuan-perempuan itu yang mengerjakan proses pemandian dari istrinya tadi atau dari ibunya tadi. Baik. Berarti di sini kita sudah selesai dari membahas proses dari memandikan mayat. Sebelum kita tutup, dikarenakan waktu sholat isya sudah masuk, kalau ada pertanyaan lagi kita persilakan. Doa memandikan mayat, Ustaz. Ya. Apa doa ketika memandikan mayat? Di dalam hadis yang sahih tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan ada doa-doa tertentu ketika memandikan mayat tadi. Akan tapi karena sifat dari doa itu umum, maka boleh-boleh saja seseorang membaca doa-doa tertentu, ini boleh. Akan tapi kalau membaca doanya ini tidak ada.
Tidak ada tuntunannya dari Nabi, ada doa tertentu, ada doa khusus ketika mandikan mayat. Akan tapi doa ini adalah ibadah yang sifatnya umum. Kalau kita ingin membaca doa ketika mandikan mayat tadi tidak ada masalah, ya. Yang akan tapi Nabi tidak ada mengajarkan satu doa khusus ketika mandikan mayat tadi. Boleh berdoa, silahkan berdoa dengan doa apapun yang kita mau. Akan tapi tidak ada satu doa khusus yang diajarkan oleh Nabi ketika memandikan mayat tadi. Jadi boleh bebas Bu, mau baca doa ini, mau baca doa itu silahkan, tidak ada masalah. Dulu nampak dekat kelas yang kan saya di mandian kan. Ya. Pertama kan saya berusaha anggota hubungan medisnya, tunggu basah tahu dulunya kan, mandi. Kalau saya terakhir dulu ya kan, kau suci benar ya. Bagaimana kalau dia diwudukan 2 kali? Ya, di depan diwudukan, kemudian terakhir diwudukan. Di dalam hadis riwayat Ummu Atiyah Al-Ansariyah tadi, ya, memang dalam riwayat tadi disebutkan itu terakhir. Ketika sudah selesai dibersihkan, ya, wabda'na biniyamihinna wa mawadi'al wudu minha. Di dalam hadis riwayat Ummu Atiyah Al-Ansariyah tadi memang diletakkan wudu tadi belakang. Jadi sudah dimandikan maka diwudukan. Ini dalam riwayat Ummu Atiyah Al-Ansariyah. Akan tapi sebagian ulama memandang hal ini tidak menunjukkan urutan. Hadis ini tidak menunjukkan urutan, maka yang lebih bagus adalah dia diletakkan di depan sebagaimana sunnah ketika mandi wajib. Ya, mandi tadi dikiaskan dengan mandi wajib. Jadi wudhunya di depan. Maka permasalahan semacam ini permasalahan yang luas, permasalahan yang lapang. Jadi kita boleh memilih. Kalau mau diwudukan di depan silakan, mau diwudukan di belakang juga silakan, mau 2 kali juga tidak ada masalah. Satu kali dulu. Ya, silakan. Kalau orang semua itu disalarkan, Ustaz kata orang ya habis lebih dari 40 orang itu lepas dosanya. Lepas dari dosa. Bagaimana dengan anggapan sebagian orang kalau ada 40 orang yang menyolatkan seorang mayat, maka dia akan terbebas dari azab kuburnya, ya. Seingat saya ada sebuah hadis yang redaksinya kurang lebih semacam ini. Idza dhalla alaihi arba'una, jika ada 40 orang mensolatkan dari si mayat tadi, maka akan dibebaskan dari azab kubur. Sehingga saya ada sebuah hadis sahih yang memang menyebutkan keterangan seperti ini. Akan tetapi di situ yang dimaksud bukan angka 40-nya. Akan tetapi di situ menunjukkan semakin banyak orang yang memandikan, ini semakin bagus. Ya. Semakin banyak orang yang menyolatkan, ini semakin bagus. Jadi dalam riwayat tadi penyebutan 40 yang dimaksud bukan angkanya. Jadi kalau seandainya angka 15 itu sudah banyak, misalnya di satu kampung itu cuma ada 18 kakak yang menyolatkan sudah 15, kan sudah banyak itu, maka sudah termasuk di dalam hadis tadi walaupun angkanya ada sampai 40. Jadi yang dimaksudkan dengan hadis tadi bukan angkanya tapi banyaknya. Semakin banyak orang menyolatkan, maka ini semakin bagus. Insya Allah dengan banyaknya orang menyolatkan tadi, maka dia akan terbebas dari azab atau dari azab kubur. Kenapa? Dikarenakan salah satu ciri orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah adalah asy-syahadah al-akhir. Persaksian dari orang banyak bahwa si mayit tadi adalah orang baik, ini sudah termasuk dari salah satu tanda husnul khotimahnya. Termasuk juga persaksian di situ, termasuk juga dengan banyaknya orang menyolatkan, ini juga sudah termasuk dari tanda bahwa si mayit tadi meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Mungkin cukup ya. Kalau masih ada ayat terakhir ya. Jadi kan mungkin belum sampai anak kita sampai di sana, kita sampai sana Ya. kan sudah kita pagi. Kemudian anak-anak, misalnya orang tuanya meninggal, anak-anak ingin mencium setelah mau ditutup lagi mukanya, Ya. sebelum mandi. Oh, jangan karena yang nyemanto. Nah. Saya pernah mendengar seperti itu. Jadi ketika si anak mencium mayat si ibu, dan sampai karena yang nyemanto, itu bagaimana? Ada bahasa yang terdengar seperti itu.
bagaimana dengan sebagian anggapan ya ketika si mayat tadi sudah selesai pengerjaannya biasanya ya, sudah selesai prosesinya, mungkin disemayamkan sebentar, ada sebagian orang ingin melihat terakhir kali, mungkin menciumnya segala macam, kemudian ada sebagian dari kita mengatakan jangan sampai kanai ayamato ke mayat tadi. Apakah ucapan seperti ini benar atau tidak? Maka hadirin rahimahullah, tidak ada dalil sama sekali dari Nabi SAW yang menyebutkan terangan semacam ini. Tidak boleh si mayat tadi terkena air mata. Mungkin maksud dari ini bagus, ya, maksudnya supaya kita tidak terlarut dari kesedihan sehingga sampai sedihnya itu sedih yang luar biasa, keluar umpatan segala macam. Kalau yang semacam ini akan memberatkan bagi si mayit. Maka maksud ya, kalau kita lihat tuntunannya semacam ini tidak ada, tapi maksudnya bagus, hikmahnya bagus, ya, supaya kita tidak terlalu terlarut di dalam kesedihan yang luar biasa, yang berlebihan ketika si mayit tadi, ya. Kalau ditanya dalilnya ada, jawabannya tidak ada. Akan tapi ini perkara yang bagus, ya, perkara yang bagus supaya kesedihannya tidak terlalu menjadi-jadi, tidak berlebihan sehingga hal semacam ini malah memberatkan bagi si mayit itu sendiri. Mungkin ini dulu yang dapat